Terus anak kasih data dan fakta. Nah, ini ada yang nagih. Di rumah ada yang nagih. Cepat hapus. Itu data dan fakta yang tidak menyenangkan. Dia lihat langsung. Hah? Setidaknya dari pikiran kita bawa bajingan bersorban. Dasar penjahat berpeci. Sur, sehat sur. Ingat, banyak yang ente tipu dengan bacotan bla 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 bla. Apalagi banyak TKW yang sampai menangis-nangis. Hasil jerih payahnya ditipu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. 13 foto rumah mewah Ustadz Yusuf Mansur punya pekarangan yang luas. Ustadz Yusuf Mansur merupakan seorang pendakwa, juga seorang pimpinan pondok pesantren Darul Quran. Melalui berbagai perjuangan yang begitu kerasnya, papa dari Wirda Mansur ini bisa memiliki rumah mewah yang menjadi tempat tinggalnya bersama keluarga tercinta. Saya tidak paham ya maksud dari tulisan kerja kerasnya ini di mana, karena yang saya lihat bahwa semua bisnis-bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur ini, bisnis investasi, ini semuanya mangkrak, teman-teman. Paytrend, Hotel City, Moyavidi, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, investasi batubara, dan juga katanya perumahan Kaisal Mansur yang ini menyeret nama dia, ini entah seperti apa. Yang jelas ini semuanya mangkrak, teman-teman. Jadi bisnis apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur hingga kemudian membuat dia kaya raya seperti ini? Kalau warung stick and stick saya percaya gitu. Karena melihat perkembangan warung stick and stick, kami menaksir bahwa omset di warung stick and stick ini mungkin yang diperoleh Yusuf Mansur ini bisa menyentuh angka puluhan miliar per bulan, teman-teman. Bisa 5 atau 10 miliar per bulan, teman-teman. Tapi warung stick and stick ini bukan Yusuf Mansur yang bangun. Ini adalah dibangun oleh keluarga dari Jody Brotosuseno. Yusuf Mansur mengaku di TV One itu bergabung di warung stick and stick ini di tahun 2010, sementara warung stick and stick ini dibangun jauh sebelum itu gitu. Jadi kemungkinan besar Yusuf Mansur di sini masuk sebagai investor, artinya dia sudah punya uang lalu kemudian bergabung di situ. Ini seiring dengan pernyataan Bapak Iqbal yang mengatakan bahwa yang membuat warung stick and stick itu akhirnya bisa berkembang pesat itu adalah Yusuf Mansur. Karena agak lucu ketika melihat perkembangan warung stick and stick itu dibandingkan dengan pemasukan atau omset dari kuliner, ini sangat jomplang sekali. Bagaimana bisa menurut Bapak Iqbal jualan makanan bisa membuat kita membeli properti, membeli tanah di pinggir-pinggir jalan di kota-kota besar, misalkan di Yogyakarta, di Jakarta dan beberapa kota lainnya, lalu kemudian membangun bangunannya, lalu kemudian menjual makanan di sana gitu. Untungnya memang banyak, tapi tidak bisa kita berpikir bahwa dengan keuntungan menjual makanan stick-stick gitu bisa kemudian membuat perkembangan yang sepesat itu. Bahkan menurut pernyataan Yusuf Mansur di saat Covid saja mereka bisa membangun 5-10 cabang gitu. Ini kan luar biasa janggalnya, teman-teman. Aneh. Jadi jelas di sini bahwa yang membuat warung stick and stick ini berkembang pesat, dugaan kami adalah masuknya Yusuf Mansur sebagai investor. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Rumah mewahnya berada di kawasan Ketapang, Cipondoh, Tangerang. Ini memiliki lahan yang cukup luas dengan berbagai tanaman yang asri dan teduh. Nuansa kehijauan terlihat jelas di halaman rumah ini dan berbagai rooftop. Di rumahnya ini, Ustadz Yusuf Mansur tak hanya memelihara berbagai tanaman, dia juga memelihara beberapa hewan ternak. Seperti apa keindahan di setiap sisi rumah Yusuf Mansur? Berikut popmama.com telah merangkum informasi selengkapnya terkait foto-foto rumah Yusuf Mansur melalui unggahan video pada saluran YouTube Wirda Mansur. 1. Punya halaman dan kolam ikan yang luas. Lihat. 2. Rooftop yang dipenuhi dengan berbagai jenis tanaman. 3. Area kerja Yusuf Mansur. Memang luas sekali rumah beliau ini. Saya lihat di YouTube juga luas sekali. Ada tujuannya kenapa saya posting ini, teman-teman. Nanti kita lihat di akhir video. Punya perpustakaan yang sangat luas. 5. Ruang gym dengan peralatan yang lengkap. Mewah sekali memang, teman-teman. 6. Punya mesin permainan jadul, yaitu dingdong. Keren. Terdapat piano tua yang bersejarah. 8. Ruang keluarga dengan nuansa kelabu.
9, ruang makan keluarga. Ruang makannya seluas ini teman-teman. Ini ruang makannya, kayak ruang makannya saja kayaknya ini sama dengan satu buah rumah saya teman-teman. Ruang makannya saja loh. 7, terdapat 10. Tadi 9 ruang makan keluarga, kemudian 10 terdapat ruang serbaguna untuk berbagai acara. Memang ini rumahnya Masya Allah mewah sekali ini. 11, terdapat toilet tamu di sisi aula. Toiletnya aja luas banget teman-teman. Aula outdoor yang terdapat di pekarangan rumah. 13, pekarangan rumah yang tumbuh banyak pepohonan dan ada kandang ayam. Ini belum, kalau kita melihat Yusuf Mansur kan juga sering memposting atau sering diwawancarai di sebuah taman yang ada kolamnya, segala macam kolam ikan. Ini berarti rumahnya Yusuf Mansur ini sangat luas sekali. Melihat dari rumahnya saja, huniannya saja, artinya orang ini sangat kaya raya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kok bisa sampai hari ini Yusuf Mansur tidak menyelesaikan masalah-masalah dia yang mengenai uang, hak orang ini dengan para orang-orang yang berkeberatan dengan haknya yang katanya ini berada pada Yusuf Mansur. Misalnya korban-korban Paytren, ini dalam hal ini adalah mitra Paytren dan juga karyawan Paytren, yang mana mereka ini sudah menuntut haknya kepada Yusuf Mansur, tapi sampai hari ini tidak mendapatkan jawaban. Sampai video ini saya upload, belum ada kejelasan mengenai nasib karyawan Paytren yang belum digaji, belum dibayarkan gajinya teman-teman. Dan juga sampai video ini saya upload, Ibu Ili Siti Rohmah, Pak Zain Mustafa, dan korban-korban investasi batubara yang lainnya itu belum menerima hak apapun, belum menerima ganti rugi dari pihak Yusuf Mansur ini. Padahal kalau kita melihat rumahnya ini sangat mewah sekali teman-teman. Begitu juga dengan korban dari Hotel City, Umroh Merdeka, tabung tanah, dan yang lain sebagainya. Padahal ini gagasan Yusuf Mansur teman-teman. Mau tidak mau, terima nggak terima, Yusuf Mansur memang harus bertanggung jawab dalam berbagai kasus yang menyeret namanya. Karena orang-orang ini kalau teman-teman tanya, dan ini berdasarkan wawancara kita, mereka berinvestasi di sana karena Yusuf Mansur yang ajak gitu. Karena Yusuf Mansur yang ajak mereka dengan segala perkataan-perkataan dia yang ya kayak gitu, too good to be true gitu. Selain membawa-bawa agama, juga mengesampingkan yang namanya logika teman-teman. Yusuf Mansur di sini bermain pikiran gitu, mengajak orang-orang seperti misalkan ketika dia mengajak orang-orang untuk bergabung dengan Paytren, blow on lu kalau nggak gabung gini, percaya diri sekali gitu, seolah-olah kayak orang bergabung di Paytren itu otomatis kaya gitu, mengatakan bahwa kita bagi-bagi duit 15 miliar per bulan, apakah ada nama Anda di sana? Kalau nggak ada ya segera daftar ke Paytren biar Anda bagian dari orang yang menerima 15 miliar per bulan itu. Bukankah ini satu ajakan yang menurut saya membuat orang akhirnya bergabung di situ gitu? Kalau kita lihat Paytren itu di Play Store, itu Paytren itu di-download oleh 1 juta orang gitu. Bisa Anda bayangkan ada berapa uang yang mengendap di dalam Paytren itu? Sudahlah mereka kemudian top up, uangnya itu tidak bisa beku. Ini berdasarkan wawancara kami dengan Ibu Tugi gitu. Menurut pernyataan beliau bahwa uang yang dia masukkan uang yang dia investasikan ke Paytren ini itu senilai kurang lebih 10 juta dan itu sama sekali tidak bisa diapa-apakan uangnya, nggak bisa ditarik, nggak bisa dicairkan dan segala macam gitu. Ibu Tugi ini adalah satu dari ratusan orang, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu orang yang kemudian sudah menyetorkan uangnya di dalam bisnis Paytren ini gitu, yang pada akhirnya mangkrak dan uang orang ini tidak kembali teman-teman, tidak kembali sama sekali. Artinya bisa kita menduga bahwa masuk ke kantong siapa uang ini? Itu bisa kita bertanya, masuk ke kantong siapa uang ini? Apakah ke Yusuf Mansur, lalu kemudian diinvestasikan ke warung stick and stick? Ini kan walau alam gitu. Hanya Yusuf Mansur yang tahu gitu. Hanya Yusuf Mansur yang tahu gitu. Yang jelas ini selalu menjadi tanda tanya besar bagi saya. Yusuf Mansur ini keluar dari penjara, berganti nama dari Jam Anwar Khatib Mansur menjadi Yusuf Mansur, lalu kemudian muncul membawa brand sedekah yang sering dia ceramahkan di waktu lalu. Kalau sekarang udah nggak berani. Sering diceramahkan di waktu lalu bahwa ketika Anda sedekah 1 juta, kembali 10 juta, sedekah 10 juta, balik 100 juta. Yang mana ini juga tidak jelas. Penyaluran sedekahnya ini kemana? Apakah diambil oleh Yusuf Mansur atau disalurkan lagi? Kan tidak jelas ini. Inputnya jelas, tapi outputnya tidak jelas. Outputnya ini kemana gitu? Keluarnya kemana? Sedekah ini dipergunakan untuk apa? Tidak. Saya tidak pernah melihat. Kalau bicara PPP Darul Quran itu kecil sekali teman-teman. Sudah sampai sejauh mana sepak terjang PPP Darul Quran milik Yusuf Mansur? Dibandingkan dengan video-video dia menarik sedekah di waktu lalu. Ini kan pertanyaannya kemana duit sedekah ini?
Belum lagi kalau kita berbicara tentang uang-uang yang diinvestasikan oleh para korban. Ini kemana semua duit investasi para korban ini? Itu larinya kemana gitu? Kok bisa orang-orang yang berinvestasi di bisnis-bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur ini merana gitu, menangis gitu, duitnya nggak kembali segala macam, bangkrut. Tapi Yusuf Mansur anteng-anteng saja gitu, baik-baik saja, bahkan terlihat sangat stabil sekali perekonomiannya gitu. Tapi ada satu video juga yang menarik di sini, di mana Yusuf Mansur itu dengan terang-terangan mengatakan bahwa kalau ada yang tagih utang, misalnya nagih punya utang 1 miliar, itu hapus saja WA-nya gitu. Nggak usah dipedulikan gitu. Ini ada videonya ini, menarik teman-teman. Bilang sama anak, nah, insya Allah tahun depan 2018 dari sekarang nih WA ke anak mantu. Dari sekarang WA, mama lagi ada di Madinah, bapakmu lagi ada di Madinah. Insya Allah kami sudah putuskan tahun depan kamu akan ada modal usaha 1 miliar. Amin. Terus anak kasih data dan fakta. Ma, ini ada yang nagih. Di rumah ada yang nagih. Cepat hapus. Itu data dan fakta yang tidak menyenangkan. Dia lihat langsung. Hah? Setidaknya dari pikiran kita bawa saja kepada Allah. Ya Allah, aku baru mengatakan 1 miliar, tapi anakku mengatakan data dan fakta bahwa hari ini ada yang nagih ke aku. Mama, orangnya marah-marah, umroh bisa, mau bayar utang nggak bisa. Bagaimana mungkin seorang yang dianggap sebagai tokoh, yang dianggap sebagai figur seorang yang mengerti agama, lalu berbicara seperti itu gitu. Padahal utang itu bagian dari kewajiban kita gitu. Bahkan bicara umroh, bicara haji, itu tidak bisa kita lakukan selama kita punya kewajiban utang, itu tidak dilakukan. Kenapa saya katakan itu? Berdasarkan pernyataan beberapa ustadz yang saya percayai bahwa berangkat jihad nih teman-teman, ini jihad ini amalan tertinggi teman-teman di waktu itu, di zaman Rasulullah. Amalan tertinggi, hampir tidak ada lagi yang bisa menandingi jihad ini gitu. Sampai kata Rasulullah ketika ada sahabat yang bertanya gitu, saya tidak berangkat jihad gini, kira-kira amalan apa yang bisa menandingi amalan jihad ini? Kata Rasulullah, ini silakan teman-teman searching ya, dan koreksi kalau saya salah, ini berdasarkan ceramah para ustadz. Kata Rasulullah, amalan yang menandingi jihad, ketika seseorang itu berangkat jihad dan Anda ini ingin menandingi amalan jihad itu, ketika Anda baca Quran terus-menerus sampai orang itu dari berangkat sampai dia balik lagi ke rumahnya. Ketika Anda sholat terus-menerus tidak putus sampai orang itu balik lagi ke rumahnya. Berarti kan luar biasa amalan jihad. Tapi ketika berbicara utang, Rasulullah mengatakan bahwa jangan berangkat, yang berangkat jihad ini orang, intinya bahasanya seperti ini, orang yang mau berangkat jihad itu utang-utangnya harus sudah lunas gitu. Bayangkan teman-teman, betapa besarnya kewajiban utang ini gitu. Apakah Yusuf Mansur tidak tahu menahu mengenai sirah nabawiyah yang cerita ini, kisah ini gitu? Katanya dia ustadz gitu. Kok bisa seorang ustadz mengatakan kepada jamaahnya untuk kemudian kalau ada orang yang nagih utang, segera hapus chatnya gitu. Bagaimana bisa gitu? Dan hal ini kalau misalkan dia berkilah, dia bercanda segala macam, tidak bisa. Hal-hal seperti ini tidak bisa dibercandakan gitu. Kecuali mungkin orang-orang seperti kita yang bercanda gitu. Ini Yusuf Mansur, seorang ustadz, mengaku dirinya ustadz gitu, mengaku dirinya guru, punya pesantren, kok bisa ngomong gitu? Hapus saja chat orang yang menagih utang gitu. Kok bisa bicara seperti itu gitu? Ini kan satu keanehan gitu, daglok gitu, apa ya, kocak gitu. Bikin apa ya, bikin kita ketawa tapi juga miris gitu. Kok ada orang yang pengikutnya banyak, masih banyak yang mendengarkan, tapi kok bisa berbicara serampangan seperti itu, asal saja, tanpa dasar teman-teman, tanpa dasar. Mari kita simak komentar para netizen. Bajingan bersorban. Dasar penjahat berpeci. Sur, sehat sur. Ingat, banyak yang ente tipu dengan bacotan bla 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 bla. Apalagi banyak TKW yang sampai menangis-nangis hasil jerih payahnya ditipu. Ya, kami sudah mewawancarai beberapa TKW. Ini juga yang membuat saya ke-trigger teman-teman. Awalnya berbicara Yusuf Mansur, mengkritik Yusuf Mansur, ini saya masih 50-50 sebenarnya. Antara dalam hati saya itu, ini bener gak sih orang ini nipu? Bener gak sih orang ini kemudian melakukan kecurangan? Selama ini kan dia terkenal sebagai ustadz gitu. Sampai saya menemui beberapa TKW yang mana itu saya rekam langsung diwawancarai. Mereka menangis, mereka mengatakan bahwa
Kami begitu percaya dengan Yusuf Mansur gitu. Sampai uang yang harusnya untuk renovasi rumah, untuk biaya sekolah anak dan segala macam, untuk buka usaha, itu kami investasikan. Karena begitu percaya dengan Yusuf Mansur ketika dia presentasi di luar negeri, di Taiwan, Hong Kong dan segala macam gitu. Tapi begitu mereka balik ke Indonesia, tidak ada yang mereka dapat gitu. Mereka tidak dapatkan apa-apa. Sepeser pun mereka tidak dapatkan gitu. Mereka pun menangis segala macam. Disinilah yang membuat kemudian saya berpikir, memang betul. Ini nyata adanya bahwa ada orang-orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya sendiri, teman-teman. Masih aja ada pengikut yang jelas. Ini karena kemungkinan besar ada kepentingan-kepentingan juga, teman-teman. Ini sudah bicara kepentingan. Nanti di akhirat bayar utangnya. Dibayar kontan. Yes, betul. Yusuf Mansur kebal hukum, tak bisa kembalikan hutangnya. Ya, kemungkinan besar. Hati-hati terhadap orang ini. Orang yang sudah tahu rekam jejak orang ini pasti menjauhinya. Nggak pantas dia dapat gelar ustadz. Yap. Hati-hati terhadap orang ini. Orang yang sudah tahu rekam jejak orang ini pasti menjauhinya. Iya, harusnya seperti itu, teman-teman. Pernah saya katakan dalam konten saya sebelum-sebelumnya bahwa seharusnya Yusuf Mansur ini sudah tidak lagi diundang untuk naik berbicara di podium. Karena ada banyak masalah yang menyeret namanya. Selain masalah dugaan penipuan, masalah kebohongan, pembohongan publik, dan segala macam, bahkan perkataan-perkataan yang menurut saya masuk ke pasal penghinaan agama, ini ada pada Yusuf Mansur gitu. Bagaimana bisa? Nauzubillah ya, bagaimana bisa ini seseorang berbicara di depan orang banyak, dikenal sebagai ustadz, mengatakan bahwa Allah itu ngaco gitu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seperti itu gitu? Bagaimana bisa kemudian seseorang yang kita anggap sebagai panutan berbohong, mengatakan bahwa dia komisaris Grab, padahal langsung dibantah oleh Grab bahwa dia bukan komisaris gitu. Ini artinya kan berbicara tidak sesuai dengan kenyataan, alias berbohong gitu. Bagaimana bisa seseorang kemudian mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, berbicara dengan semut, naik pesawat 1000 kali dalam setahun, dan banyak lagi cerita-cerita lain yang kemudian menyeret nama Yusuf Mansur, yang mana ini adalah satu hal yang membuat harusnya ini menjadi hal mendasar untuk kemudian tidak lagi mengundang orang ini untuk mengisi kajian. Bagaimana bisa kita mendengarkan orang berbicara yang sudah kelihatan berbohong gitu? Bicara hadis nih, bicara hadis. Hadis itu ibaratnya kan diceritakan sini, diriwayatkan. Kalau ada saja satu kecacatan, orang ini tahu pernah berbohong, maka hadis itu tidak akan dipakai, teman-teman. Akan dicari dari sumber yang lain. Ini sebenarnya dalam Islam ini sangat mudah sekali kita belajar ya. Kalau kita benar-benar menggunakan akal kita seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, gunakan akalmu gitu. Arti dari bahwa hadis itu dinukil dari orang-orang yang harus terpercaya ini seperti inilah. Bahwa ketika ada pembicara yang mengaku sebagai tokoh agama, mengaku sebagai ustadz, lalu ketahuan berbohong sekali saja, harusnya ke depannya tidak perlu lagi didengar orang ini berbicara gitu. Tidak perlu lagi. Ustadz ulama juga manusia, mungkin banyak melakukan kesalahan, misalnya salah membawakan dalil dan segala macam. Saya banyak melihat ustadz-ustadz yang lain juga pasti meminta maaf gitu. Oh, dalilnya kayak begini, oh begitu. Tapi berbeda ketika orang mengaku sebagai komisaris Grab dan ternyata dia bukan komisaris Grab. Ini bukan lagi kekeliruan, ini bohong, teman-teman, sudah jelas gitu. Makanya kemudian saya pun masih heran kok masih ada yang mengundang orang ini. Sehingga muncul salah satu komentar yang menurut saya waktu itu menarik di konten saya sebelumnya. Ada yang komentar begini, jangan sampai Yusuf Mansur ini diundang karena dia bagi-bagi dengan panitianya gitu, yang ngundang dia. Ini walaupun komentar ya cukup lucu aja gitu, cukup lucu gitu. Jadi sekali lagi saya katakan teman-teman bahwa hari-hari ini Yusuf Mansur sudah tidak berani lagi berbicara tentang sedekah. Yusuf Mansur sudah tidak berani lagi mempromosikan bisnis-bisnisnya, salah satunya warung stick and stick. Yusuf Mansur sudah tidak berani lagi berbicara tentang gebrakan-gebrakan dia gitu. Terobosan-terobosan dia mengenai bisnis-bisnis dia yang baru apa segala macam sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Saya merasa bahwa Yusuf Mansur memang takut untuk kemudian berbicara tentang itu lagi. Karena pada dasarnya semua kritikan-kritikan kami yang mengarah kepada Yusuf Mansur, insya Allah punya landasan yang kuat, punya dasar yang jelas. Bahkan ketika masuk ke ranah hukum, masuk ke pengadilan, Pak Zaini Mustafa itu menang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, walaupun di tingkat banding dan kasasi beliau kasusnya di NO kan, tapi kan dengan alasan yang tidak jelas. Ibu Elis Siti Rohmah menang di Pengadilan Negeri Bogor, lalu kemudian ketika Yusuf Mansur mengajukan banding, itu menang pula di Pengadilan Tinggi Bandung.
Artinya dari satu kasus Wan Prestasi yang menang ini, saya bisa menjadikan ini patokan bahwa kemungkinan besar kasus-kasus yang lain juga memang benar-benar bermasalah. Karena yang kami wawancarai inilah benar-benar narasumber yang memang posisinya sebagai korban, orang-orang yang sudah menyetorkan uangnya, tapi kemudian yang mereka dapatkan hanyalah pil pahit yang mana tidak sesuai dengan akad kenyataan yang pernah dulu dijanjikan oleh seorang Yusuf Mansur. Makanya, sahabatku, subscriber Cahaya Islam ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini, kami akan tetap menyuarakan untuk kemudian memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, dan memboikot warung Stick and Seek. Ini adalah bentuk perlawanan kami, bentuk kritikan kami terhadap Yusuf Mansur, dan sanksi sosial untuk Yusuf Mansur. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar, sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.